Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat sore, selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya sama beberapa staf diajak oleh Ibu Gembala kita membesuk jemaat yang sedang sakit. Di sana berbincang-bincang, kata mereka, di Hafiz penuh orang sakit, di RSUD penuh, di Bayangkara penuh, di Cipanas penuh rumah sakit begitu. Artinya ada banyak orang yang sakit. Oleh sebab itu, puji bagi nama Tuhan, kalau kita ada di rumah Tuhan, berarti kita sehat. Ada orang yang bertahun baru, tapi sayang mereka ada di rumah sakit, lagi diinfus, lagi dioperasi. Tetapi puji Tuhan, kita semua sehat di tahun yang baru ini. Terima kasih bagi Ibu Gembala kita yang memberikan saya kesempatan untuk melayani jemaat pada sore hari ini. Tema besar adalah surat yang terbuka, 2 Korintus pasal 3 ayat 2, kita mulai dari ayatnya yang pertama. 2 Korintus pasal 3 ayat pertama kita baca. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kami? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Bicara soal surat menyurat adalah satu kegiatan yang sudah dilakukan oleh manusia berabad-abad yang lalu. Sudah sangat lama budaya surat menyurat itu dilakukan oleh manusia. Apa sebenarnya surat itu? Surat adalah isi hati, pikiran seseorang yang dia tulis dengan tinta, ditulis di atas kertas dan dikirimkan kepada seseorang. Dari surat itu kita bisa mengetahui bahwa isi hati seseorang begini, kondisi pikirannya seperti ini, sehingga kita bisa melihat ada orang tulis surat cinta, ada surat utang, ada surat macam-macam, surat besla, surat macam-macam yang ada di beredar saat ini. Tetapi secara resmi surat itu ada dua. Yang pertama, surat rahasia. Kalau kita lihat surat rahasia itu adalah surat yang ditulis oleh instansi pemerintah, instansi swasta, dikirim kepada instansi yang lain, dan di atas kop surat itu ada tulisan R. Artinya rahasia, tidak boleh dibuka oleh orang lain. Yang boleh membuka dan membaca itu cuman alamat yang ditulis dan orang yang dituju. Barang siapa yang membuka, kena hukum loh. Kemudian ada surat umum, ada surat terbuka. Surat terbuka ditulis oleh orang, perasaannya. Kemudian dia tulis, dia kirim kemana? Ke media atau ke elektronika, ke Facebook misalnya. Dia tulis di status, tidak ada rahasia yang tersembunyi di situ. Dia tulis apa yang ada dalam isi hatinya, malah rahasia orang yang dia bongkar di Facebook. Dia tidak punya hubungan rahasia dengan pembaca. Lihat koran, itu adalah surat terbuka yang dibaca oleh semua orang. Tidak ada rahasia antara pembaca dan penulis berita di koran. Tetapi di dalam koran itu dia akan menulis apa semua yang terjadi hari ini, kemarin. Rahasia apa yang terjadi, ada bupati korupsi, ada penjahat, semua ditulis di koran. Orang bisa membaca. Kenapa? Surat itu adalah surat yang terbuka. Surat umum bisa dibaca oleh banyak orang. Di dalam pasal 3 ini Rasul Paulus sedang berbicara mengenai orang-orang Kristen sebagai surat pujian yang katanya bisa dikenal dan bisa dibaca oleh banyak orang, oleh umum. Artinya di sini Paulus sedang berbicara tentang kualitas orang beriman. Paulus sedang bicara soal perbuatan orang beriman. Paulus sedang bicara soal kata-kata orang beriman. Paulus sedang bicara soal tingkah laku anak-anak Tuhan. Dan di sini juga Paulus sedang berbicara kualitas rohani orang-orang percaya. Kalau bicara tingkah laku orang percaya, kualitas orang percaya, jemaat GPDI Cianjur top punya deh. Sudah paling bagus, sudah paling top. Waktu kita percaya Yesus Kristus, kita mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Kita diselamatkan, kita mencari Tuhan. Kita ikut doa, kita beston, kita puasa, kita memberi persembahan, kita memberi perpuluhan. Kenapa? Perbuatan baik kita.
kualitas rohani kita dengan Allah. Begitu bagus. Biar kita bisa bertumbuh. Tetapi ingat, kualitas rohani dengan Allah itu disertai juga dengan kualitas perbuatan rohani dia. Ini yang kita sering lupa loh. Yang kita utamakan kualitas rohani dengan Tuhan. Khotbah, pelayanan, pimpin pujian, main musik, bersaksi ke sana ke sini, ikut seminar, ikut paduan suara. Kualitas rohani kita. Tetapi bagaimana kualitas rohani kita dengan manusia? Perbuatan kita dengan manusia. Ingat, sebagai tulisan, surat yang dibaca, surat yang terbuka. Kita tidak dibaca oleh Tuhan. Tuhan tidak membaca kita sebagai surat yang terbuka. Tetapi yang membaca kita sebagai surat terbuka adalah mama kita di rumah yang belum dalam Tuhan. Papa kita yang belum dalam Tuhan. Yang membaca adalah keluarga kita. Yang membaca kita sebagai surat terbuka adalah tetangga kita. Jemaat. Yang membaca kita sebagai surat yang terbuka adalah siapa? Adalah orang-orang yang membenci kita. Bukan Tuhan loh. Oleh sebab itu bagaimana supaya sebagai surat yang terbuka kita menjadi berkat. Menjadi saksi bagi keluarga. Saya selalu bilang, ada banyak orang yang sedang antre masuk surga. Dan di situ ada mamamu. Di situ ada papamu. Kita tidak bisa menangkan mereka. Kenapa? Kita tidak bisa jadi surat yang terbuka bagi keluarga kita. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Orang Muslim tidak mau membaca Injil. Karena mereka punya Al-Quran. Orang Buddha, orang Hindu tidak akan membaca Injil. Punya Tripitaka, punya Weda. Tapi mereka bisa membaca Injil. Mereka bisa membaca Yesus Kristus melalui kehidupan Neng Maria yang pimpin pujian tadi. Mereka bisa membaca Injil, membaca Yesus Kristus, kenal siapa Tuhan itu. Melalui siapa? Melalui yang lagi khotbah. Saya tahu waktu saya lagi khotbah, ada orang yang curiga sama saya. Saya tahu waktu saya lagi khotbah, ada orang yang sedang memperhatikan saya. Betulkah saya sudah menjadi surat yang terbuka? Semua jemaat yang hadir pada sore hari ini sedang membaca saya sebagai surat yang terbuka. Dan ada yang bilang, oke, cocok deh. Tetapi ada yang bilang, enggak cocok dengan perbuatannya. Ada yang datang untuk mengkritik. Ada yang datang untuk mencari kelemahan. Itulah surat terbuka. Siap untuk dipuji, siap untuk dihina. Amin. Siap untuk ditinggikan, siap untuk direndahkan. Namanya surat terbuka. Haleluya. Haleluya. Hamba Tuhan, anak Tuhan yang tidak mau dikritik itu bukan anak Tuhan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Saya berkata tadi bahwa orang dunia mengenal Yesus Kristus bukan lewat Injil, bukan baca Alkitab, tetapi melalui kehidupan kita. Semua yang tertulis di dalam hidup kita. Bagaimana cara kita hidup. Sikap kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Semua itu terang benderang. Amin. Dibaca oleh semua orang. Ingat tema bulan yang lalu. Yesus terang dunia dan kamu adalah terang dunia. Yesus terang dunia, kita terang dunia. Artinya kata firman Tuhan, kota yang terletak di atas bukit tidak mungkin dilihat. Semua kebaca. Semakin kita hidup terang, semakin jelas tulisan Yesus di dalam diri kita. Sejelek-jeleknya apa yang kita lakukan akan tertulis jelek. Kalau kita berbuat baik akan ditulis baik. Tidak mungkin di sini ada tulisan baik orang baca jelek. Itu adalah orang buta huruf. Atau orang buta sama sekali, orang ada tulisan baik di sini bacanya jelek. Orang buta huruf, orang buta mata, kalau di sini ada tulisan jelek, dia tulis baik, baik. Tetapi sekali lagi, semakin anak-anak Tuhan GPD Cianjur hidup dalam terang, semakin kelihatan, semakin kebaca bahwa kita itu adalah benar-benar apa? Surat Kristus yang terbuka. Hidup kita sehari-hari adalah khotbah yang paling top. Amin. Khotbah yang luar biasa. Khotbah yang baik itu adalah kehidupan kita sehari-hari.
Kehidupan kita sehari-hari lebih keras dari corong loh. Kalau saya pulang di kampung di Manado, hari Minggu pagi-pagi jam 6, wis corong-corong sudah di atas gereja. Semua nyanyi lagu rohani, udah gak tahu mana yang saya mau dengar. Semua nyanyi lagu rohani. Angkot lewat, sudah 5 kilo masih kedengaran dia nyanyi lagu rohani. Hebat loh, hebat loh. Tetapi apakah mereka sudah bisa dibaca? Dan tulisannya bagus, tulisannya indah. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya berkata sekali lagi, khotbah yang terbaik adalah perbuatan. Yang bisa menjangkau banyak jiwa yang belum kenal Tuhan. Khotbah terbaik bukan karena pilih-pilih di channel mana pendeta paling top. Mana di televisi pendeta yang paling hebat, yang paling sakti. Mana di televisi, di TikTok pendeta yang luar biasa. Bukan itu. Saya tidak tahu itu pendeta TikTok. Mungkin dia penjahat. Yang tiba-tiba baca firman Tuhan, tahu-tahu muncul dengan 5 menit dia khotbah. Saya tidak tahu kehidupan pribadinya. Untuk mengenal seseorang harus datang ketemu dengan dia langsung. Ya kan? Harus ketemu loh dengan dia. Nah, khotbah yang terbaik saya berkata tadi adalah perbuatan. Di kelas saya suka bilang bahwa khotbah nomor 10, karakter nomor 1. Khotbah saya terbaik, saya kasih jurus-jurus khotbah yang paling top pakai ilmu homiletik tidak akan membuat saya masuk surga. Tapi yang akan membuat saya masuk surga adalah perbuatan saya, adalah karakter saya. Dan itu yang diminta oleh Paulus. Kita menjadi surat yang terbuka, yang dibaca oleh banyak-banyak orang. Amin saudara, haleluya. Ada 2 kata yang saya perhatikan di ayat 2 ini. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, yang dikenal. Dikenal bahasa Grekanya dipakai kata ginosko. Artinya belajar. Seseorang yang membaca kita sebagai surat yang terbuka, dia sedang belajar dari kita. Belajar tentang apa? Belajar tentang firman. Belajar tentang Yesus Kristus. Kita adalah guru-guru yang sedang mengajar. Kita adalah sekolah-sekolah. Dan orang sedang belajar dari kita. Siapa Yesus itu? Bagaimana Yesus itu? Ginosko artinya mengerti untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Waktu orang melihat kita membaca, mereka dapat pengertian. Pengetahuan Alkitab yang benar. Ada banyak pengajaran-pengajaran, penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dengan Alkitab. Sebagai surat yang terbuka, kita harus mampu memberikan pengertian yang benar soal Alkitab. Beberapa waktu yang lalu ada jemaat, ibu-ibu telepon sama saya. Om Ruben, ada pendeta namanya ini. Oh iya, dia mantan pengerja di... Kenapa? Sekarang dia sudah jadi gembala. Gembala di mana? Yang gereja di depan situ tuh. Yang di simpang sana. Oh ya, kok bisa? Lulusan SAC, orang Ustaz, jadi gembala di Yesus itu. Padahal kan ada baptisannya beda. Kebaktiannya hari beda juga. Mereka sudah mendoktrin minggunya. Yang berbakti di luar hari Sabtu masuk neraka. Maka sangat susah untuk meninggalkan gereja mereka. Dan anak SAC itu sudah jadi gembala di sini. Katanya dia bilang begini, mau nggak dibaptis lagi, dibaptis berulang-ulang. Dan itu ibu itu bilang begini katanya, saya harus masuk SAC dulu, baru saya bisa menjawab pertanyaanmu. Perlu pengertian yang benar. Biar kita bisa menjelaskan firman Tuhan yang benar. Kalau kita menjadi surat yang terbuka, kita harus bisa menjelaskan kebenaran firman Tuhan sebenar-benarnya. Di Cianjur tidak mungkin ada khotbah penyesatan. Orang semua sekolah Alkitab, semua satu jurus, ilmunya sama, akan ketahuan siapa yang melenceng. Gaya-gaya sedikit nggak apa-apa, tapi isi khotbahnya kan tidak melenceng. Yang kedua, dibaca. Dapat dikenal dan dapat dibaca. Tulisannya bahasa Grekanya anaginosko. Artinya bisa membedakan dan bisa membandingkan, mengetahui secara tepat. Waktu kita jadi surat terbuka, orang melihat
kita bisa menjelaskan secara detail, secara tepat siapa Yesus itu. Beberapa puluh tahun yang lalu, mungkin 25 tahun yang lalu, saya diajak oleh Om Yoyo sama Tante Melani ke Jakarta. Ikut kebaktian pimpin pujian. Sebelum ke tempat kebaktian, ke hotel dulu saya enggak tahu itu hotel apa namanya. Tempat di mana orang saya masih unyu-unyu. Ke Jakarta jarang, tapi diajak, saya tidak tahu. Yang penting hotelnya bagus deh. Waktu saya di lobi tiba-tiba ada orang datang, pegawai datang. Dek, mau nanya apa Pak? Ini si Bapak itu siapa? Saya yakin dia sudah kenal dengan Om Yoyo. Kenapa? Dia sering nginep di sini. Kalau sudah nginep di sini ada KTP di situ. Dia sudah tahu Om Yoyo. Namanya Y.E. Awandatu, pekerjaan pendeta, alamat Cianjur gitu loh. Tapi dia masih datang tanya, siapa itu Bapak? Apa dia pejabat? Dia tanya begitu loh. Apa dia pejabat? Bukan. Dia pendeta. Kenapa? Orangnya begitu baik. Orangnya begitu baik katanya. Suka memberi sama ibunya. Ini orang anak ginosko. Mencari tahu sampai sedalam-dalamnya. Kenapa? Dia membaca Bapak pendeta kita, gembala kita itu sebagai surat yang terbuka. Sampai dia mau cari tahu siapa orang ini. Apa dia pejabat? Saya yakin dia sudah tahu, tapi dia mau telusuri, dia mau dapat informasi yang tepat. Siapa orang ini? Dan dia dapat jawaban, oh itu pendeta Awandatu, itu hamba Tuhan. Oh, dia bilang begitu. Oh, ya dia bilang begitu. Ternyata resepsionis, pegawai kantor, hotel, membaca gembala kita sebagai surat yang terbuka. Sampai harus cari tahu loh, sedetail-detailnya. Jangan heran kalau kehidupan kita akan dicari tahu sampai detail-detail. Papa kita siapa, nenek kita siapa, kakek kita siapa, itu siapa, pacar kita siapa, kita tinggal di mana, apa kelakuan kita, perbuatan kita akan dicari tahu oleh orang. Dan mereka akan menemukan sisi baik dan sisi gelap kita. Itulah surat terbuka. Haleluya. Surat yang terbuka misalnya siswa-siswi sebelum pandemi 2 bulan sekali mereka harus keluar untuk belanja. Hari Sabtu gantian siswa-siswi. Sebelum keluar sudah dikasih tahu sama mereka, awas. Di jalan hati-hati. Jangan cengengesan, ketawa ketiwi, tendang sana tendang sini. Ingat di sepanjang jalan Cianjur banyak orang Kristen, banyak jemaat. Kamu akan dinilai oleh orang di Cianjur. Apalagi kalau kau keluar dengan berbondong-bondong. Saya kan pernah jadi siswa. Jadi waktu pulang, tiba-tiba ada angkot, ada bang beca. Kabar baik, kabar baik, kabar baik. Dia loh, ini rombongan kabar baik. Dia tahu makhluk-makhluk di atas ini ada rombongan kabar baik yang sedang beredar-edar. Padahal di sini tidak ada tulisan murid sekolah Alkitab, murid yayasan kabar. Tidak ada. Tetapi kok sopir angkot, abang beca tahu kabar baik, kabar baik. Oh dia tahu kenapa penampilannya. Zaman dulu kan belum ada cats. Pakai pantofel. Yang dari kampung pakai kemeja tangan panjang, ininya dikunci. Alim-alim ulama banget waktu itu kan. Rambut sudah digunting rapi. Jalannya begitu bagus mereka. Begitu indah. Sampai abang beca tukang sopir angkot kenal itu anak kabar baik. Anak kabar baik menjadi surat yang terbuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Saudara, beberapa tahun yang lalu, sekarang tinggal saya sama Om Edi. Waktu itu staf diajak oleh Om Yoyo sama Tante Melani ke Singapura. Ke Singapura waktu itu masih susah loh. Surat-suratnya begitu susah. Taman Sentosa belum ada, lagi dibangun. Tapi kami waktu itu staf sudah kencingin itu Singapura. Kami sudah diajak ke sana. 25 tahun yang lalu kali. Biasa, saya orang Manado, orang Indonesia. Kalau kemana-mana segala makanan dibawa. Pop mie, kopi, kue-kue, 1 tas gitu loh. Nggak dimakan. Mau pulang kan repot.
Mau pulang repot. Sudah beres-beres tempat tidur, saya sama Medi tiba-tiba masuk satu nenek. Pendek. Orang Singapura tapi mata sipit. Oh, orang Cina nih. Saya bilang begini, pakai bahasa Inggris patah-patah gitu loh. Ibu, ini makanan semua untuk engkau. Ambil untuk engkau. Dan dia lihat saya, dia bilang begini. Kata-kata ini saya tidak akan lupa sampai saya mati. Selama 30 tahun saya kerja di hotel ini. Baru kali ini saya ketemu dengan seorang yang baik sama seperti engkau. Dia bilang, satu nama bangsa. Itu paling kurang ajar. Paling tidak ada adab. Tetapi selama 30 tahun saya kerja di sini. Kamu satu-satunya yang baik. Dan saya bilang begini, saya orang Kristen. Berdoa satu hari kelak, engkau akan jadi Kristen. Dia bilang begini, saya punya anak angkat. Anak angkat saya ada di Amerika dan dia sudah jadi Kristen. Saya begitu puji Tuhan bahwa hari itu di dalam kamar gara-gara super mie, gara-gara kopi, saya ternyata dibaca oleh orang. Kamu orang paling baik. Dan suara itu saya ingin dengar setiap hari, setiap hari, setiap hari. Saya rindu dengar suara itu. Saya rindu saya menjadi surat yang terbuka dan menjadi berkat bagi banyak-banyak orang. Tetapi saya kan masih manusia. Saya juga sedang belajar untuk jadi lebih banyak. Jangan terlalu menuntut banyak sama saya bukan malaikat. Saya masih manusia sama seperti jemaat. Saya bukan manusia, bukan Tuhan. Saya lagi belajar untuk jadi manusia yang lebih baik lagi. Biar saya bisa menjadi surat yang terbuka. Yang dibaca oleh banyak-banyak orang. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Ada banyak orang yang membenci kekristenan. Ada banyak malah yang anti. Yang tidak suka dengan kekristenan. Mungkin itu kita alami kalau kita di Cianjur. Karena kita minoritas di sini. Kita tidak bisa berbuat banyak. Kita dibenci. Tuh lihat aja. Waktu gempa. Ada sumbangan dari gereja, dirobek-robek. Karena ketahuan. Ada banyak orang yang tidak suka sama kita. Tidak suka kekristenan. Kenapa? Itu kadang-kadang terjadi karena perbuatan kita sendiri. Mereka tidak membaca Kristus dalam diri kita dengan baik. Kita tidak bisa menampilkan Yesus dengan baik. Kita tidak bisa mempromosikan Yesus. Kita tidak bisa menjadi iklannya Tuhan. Kita tidak bisa menjadi iklan kerajaan Allah sehingga orang kadang-kadang membenci kita. Dia tidak suka sama kita. Sehingga begitu susah orang untuk kenal Yesus Kristus. Terlalu susah orang untuk datang bertobat mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Di India ada seorang tokoh yang sangat terkenal. Sampai hari ini seluruh dunia mengenal dia, Mahatma Gandhi. Dia pernah berkata begini, kalau kehidupan orang Kristen sama seperti Yesus Kristus, saya sudah lama jadi Kristen. Kalau kehidupan orang Kristen sama dengan saya lihat, saya baca di dalam Injil, khususnya khotbah Yesus di atas bukit, saya sudah menjadi orang Kristen. Tetapi saya membenci orang Kristen. Kenapa? Waktu itu India dijajah oleh Inggris, dan Inggris itu adalah agama Kristen. Masyarakat Inggris, pemerintah Inggris di India, punya kesempatan untuk menjadi surat yang terbuka. Orang mereka penguasa. Mereka bisa. Dengan paksa pun bisa kan? Pembantunya jadi Kristen? Bisa. Mereka penguasa. Tetapi mereka tidak menjadi berkat. Satu hari Mahatma Gandhi yang masih muda ingin ke gereja. Dan waktu dia ada di halaman gereja, dia di stop oleh orang-orang kulit putih. Stop, tidak boleh masuk. Saya mau ke gereja. Tidak boleh. Yang boleh masuk ke dalam gereja cuma orang kulit putih. Orang yang pakai jas. Sedangkan Mahatma Gandhi kan itu agak hitam. Botak lagi. Kemudian pakai kain. Tidak sesuai dengan orang bule. Dia diusir. Dia dikeluarkan. Dan dia hati sakit. Sampai dia meninggal, dia benci kekristenan. Saudara bisa bayangkan. Ada sejarah dunia, secara kekristenan, sejarah India bisa berubah loh. Tidak seperti sekarang. Kalau waktu itu Mahatma Gandhi terima Yesus. Saya yakin sejarah dunia tidak seperti ini. Sejarah India tidak seperti yang kita baca sekarang. Kenapa? Mahatma Gandhi jadi Kristen. Tetapi sayang sekali. Orang Kristen bukan menjadi batu loncatan. Tetapi orang Kristen menjadi batu sandungan.
Membuat orang yang mau bertobat tidak bisa datang ke gereja, tidak bisa kenal Tuhan. Di Amerika ada seorang pemuda yang begitu setia. Dia berapi-api karena masih muda. Dia ke gereja dan dia mulai belajar untuk melayani. Dia begitu giat karena imannya bertumbuh, dia begitu giat. Tetapi ada satu waktu anak muda ini merasa kecewa dengan orang-orang gereja, dengan teman-temannya, khususnya kaum pria. Kenapa katanya? Karena waktu itu teman-temannya, orang-orang gereja kaum pria, waktu di gereja mereka sungguh-sungguh, mereka luar biasa berdoa, mereka ikut seminar sana sini, mereka ikut KKR sana sini, mereka nyumbang sana sini. Tetapi waktu di luar gereja hari Minggu, mereka hidup dalam kedagingan, mereka pesta pora, mereka mabuk, dan anak muda ini kecewa. Anak ini kemudian mendirikan gereja setan. Namanya Anton Stender Lavey. Saudara bisa bayangkan gereja setan itu didirikan oleh seorang yang kecewa dengan orang Kristen, yang kecewa dengan teman-temannya. Saudara bisa bayangkan ada berapa juta orang yang dibawa oleh gereja setan masuk neraka. Ada berapa banyak orang yang disesatkan oleh gereja setan karena pendirinya kecewa dengan orang-orang. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tidakkah engkau merasa terbeban, merasa berdosa, merasa sedih kalau sampai ada teman kita sama-sama GP di IC Anjur tiba-tiba tidak ke gereja lagi gara-gara kita? Tuhan mau kita mencari jiwa. Biar tempat ini penuh dengan orang-orang berdosa yang bertobat, bukan usir jiwa. Jangan jadi batu sandungan, tapi jadi batu loncatan. Di tahun 2023 ini kita pengen melihat ada kegerakan besar di Cianjur. Bukan karena kok king-king jalan sana sini pakai mobil, pakai motor, pakai corong. Bertobat, bertobat, bertobat. Ibu guru di sekolah bertobat, nanti ditimpuk loh pakai batu loh. Tetapi dengan perbuatan, dengan tingkah laku kita, orang akan mengenal benar ada Yesus di dalam dia. Benar dia orang bertobat, benar dia orang Kristen. Saya ingin ke gereja. Saya ingin percaya Yesus Kristus. Kenapa? Saya sudah membaca satu surat yang terbuka, yang setiap hari lewat di depan rumahku. Saya akhiri dengan satu cerita yang sangat menarik. Di dalam Alkitab, 2 Raja-Raja pasal 5. 2 Raja-Raja pasal 5. Itu tentang seorang jenderal. Mana dia? Seorang jenderal namanya Naaman. Mulai dari ayat 1. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Kita cuma lihat Naaman. Fokus kita kepada Naaman. Karena dia orang panglima. Dia seorang yang luar biasa. Menang perang terus karena Tuhan. Kita lupa bahwa di balik Naaman ada seorang anak kecil, seorang perempuan yang waktu tentara Aram bergerombolan, mereka lihat ada perempuan Israel, anak kecil loh, ditangkap itu anak perempuan, dibawa ke rumah Naaman, dijadikan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga di rumah Naaman. Saudara bisa bayangkan ya? Anak kecil perempuan dibawa, ditangkap dari tawanan, dijadikan pembantu istri Naaman. Naaman sakit kusta. Tetapi saya melihat bahwa hubungan nyonya ini, istri jenderal ini, dengan anak, dengan budak ini begitu baik. Begitu bagus. Mereka punya komunikasi yang begitu bagus. Mungkin kalau lagi masak, itu anak itu suka cerita tentang mama papanya, cerita tentang bait Allah, cerita tentang apa itu, hamba Tuhan ada di sana. Hamba Tuhan namanya Elisa. Kalau tua itu nyonyanya lagi sakit, dia bercerita tentang Israel. Sehingga satu hari waktu lagi bercerita-cerita, mereka terbuka. Dia bilang begini sama nyonyanya. Nyonya, kan di sana, di Samaria, di Israel, ada seorang nabi loh. Nabi itu sakti.
Coba bawa itu Tuhan. Ketemu dengan Nabi, didoakan, mungkin dia akan sembuh. Ini loh, seorang tawanan, seorang anak kecil, seorang perempuan mempengaruhi seorang ibu jenderal. Dan ibu itu terpengaruh. Dia cerita sama suaminya. Dan suaminya, oke, kirim surat kepada raja. Raja, saya mau ke Samaria. Soalnya di sana ada nabi sakti. Bisa sembuhkan orang. Oh iya, kirim surat ke Raja Israel. Raja marah. Emang saya Tuhan. Kenapa mesti kirim surat sama saya? Waktu si raja marah-marah, Nabi, hamba Tuhan, Gembala Elisa datang. Dia bilang, kenapa marah-marah? Biarin aja. Biarin aja. Makanya Elisa bilang, datanglah si Naaman. Waktu Naaman datang kepada pendeta, kepada hamba Tuhan, Naaman itu disuruh, Elisa bilang begini, kamu ke sungai deh. Kamu celupkan 7 kali di sungai Yordan. Ini jenderal marah-marah. Kenapa? Sungai Yordan kotor. Dia bilang begini, apa enggak ada sungai lain? Di kampungku ada sungai yang lebih bersih. Ada sungai Parpar, airnya jernih, tidak bau. Kenapa saya harus dicelupkan di sungai Yordan ini? Bau. Tapi pengawalnya bilang begini, ikutin aja Pak. Enggak apa-apa kalau diikutin. Siapa tahu benar. Akhirnya jenderal ini ikut. Dimasukkan 1 kali, 2 kali, 7 kali. Waktu ke-7 kali keluar, dia sembuh dari sakit kusta. Dia sembuh dari sakit kusta. Dia keluar dengan kulit yang begitu bagus. Hasilnya apa? Karena kesaksian anak kecil ini. Pembantu ini sudah menjadi surat yang terbuka bagi nyonya, bagi seisi rumah jenderal. Sehingga jenderal ini istrinya percaya di Samaria ada hamba Tuhan. Ada nabi yang luar biasa. Saudara, inilah surat yang terbuka bisa mempengaruhi orang. Naaman seorang jenderal yang tidak kenal Tuhan, dia orang Aram, bisa datang, ditumpangin tangan, masuk ke dalam sungai. Dan dia sembuh, dia pulih. Dan ujung-ujungnya apa? Dia mempermuliakan Tuhan. Ayat 15 berkata begini. Ayat 14. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perintah abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya pada abdi Allah itu. Selesai sampai tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Ujung-ujungnya nama Allah diagungkan. Di bumi ini tidak ada Allah seperti Allahnya Israel. Tadi Matius bilang terangmu bercahaya. Biarlah perbuatanmu, katanya perbuatan baik kita diketahui oleh semua orang. Dan mereka mempermuliakan Tuhan. Waktu kita menjadi surat yang terbuka. Dan kita berhasil. Nama Tuhan dipuji. Nama Tuhan diagungkan. Naaman orang Aram dia bilang. Di seluruh bumi ini. Cuman Allah Israel satu-satunya yang layak disembah. Tidak ada yang lain. Nama Tuhan dimuliakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Waktu kita jadi surat yang terbuka. Dan kita berhasil dibaca dengan baik. Ada respons dari orang yang membaca itu. Apa? Nama Tuhan dimuliakan. Saya berdoa biar dalam hidup kita. Sebelum kita dipanggil Tuhan. Mumpung kita masih hidup. Jadilah surat yang terbuka. Yang dibaca oleh orang. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Oh benar, ternyata Yesus itu luar biasa. Yesus itu penuh kasih. Yesus itu penuh cinta. Yesus itu juru selamat satu-satunya. Di kolong langit ini. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada yang bertugas.